Selamat siang Mbak Diki. Nama saya Jennifer, NIM saya 2014-582. Kali ini saya ingin membahas tentang aplikasi software. Aplikasi software adalah suatu program komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas khusus seperti membuat dokumen, memanipulasi foto, membuat laporan keuangan, atau membuat sebuah rancangan. Software aplikasi memiliki beberapa fungsi. Pertama, membuat aktivitas-aktivitas bisnis lebih efisien. Lebih efisien berarti itu hemat biaya, waktu, tenaga, dan ruang lingkup. Yang kedua adalah membantu proyek-proyek gambar dan multimedia. Yang ketiga itu untuk mendukung pekerjaan rumah, individu, dan pendidikan. Yang keempat adalah memfasilitasi komunikasi. Software aplikasi dapat dikategorikan berdasarkan cara memperolehnya, yaitu pertama, software paketan. Software paketan itu software yang sudah tersedia sehingga pengguna tinggal menggunakannya saja. Contohnya itu seperti Microsoft Office, Microsoft Excel, Adobe, Corel, dan lain-lain. Yang kedua adalah custom software. Custom software adalah software yang diciptakan berdasarkan permintaan dan kebutuhan suatu organisasi atau pihak terkait untuk menunjang dan mempermudah pekerjaan suatu organisasi. Ketiga adalah web aplikasi. Web aplikasi adalah sebuah program yang dapat digunakan melalui suatu jaringan seperti internet. Contoh itu seperti Google Drive, Google Maps, dan lain-lain. Keempat adalah open source software. Open source software adalah perangkat lunak yang disediakan dan dapat dimodifikasi sesuai keinginan penggunanya, tetapi tidak boleh menghilangkan hak cipta dari suatu program tersebut. Seperti itu seperti Mozilla Firefox, Linux, WordPress, dan jenis software lainnya. Yang kelima adalah shareware. Shareware itu merupakan software yang dibagikan secara gratis, dapat di-download dan digunakan oleh pengguna. Akan tetapi, pengguna software tersebut memiliki jangka waktu atau periode. Jika pengguna merasa nyaman atau cocok menggunakan program tersebut, maka pengguna diharuskan untuk membeli software tersebut. Biasanya, batas pemakaian shareware ini selama 30 hari. Bila sudah lewat dari masa periodenya, biasanya software tersebut secara otomatis dikunci atau tidak dikunci, tetapi fitur-fitur tersebut dikurangi. Yang keenam itu adalah freeware. Freeware itu software yang dibagikan secara gratis oleh programmer yang bisa didapatkan dari CD atau download melalui internet. Karena dibagikan secara gratis, biasanya fitur-fitur di dalam freeware itu tidak begitu lengkap. Yang ketujuh, public domain software. Itu merupakan software yang biasanya dibuat dan dibagikan secara gratis untuk kepentingan masyarakat umum. Biasanya pihak pendana itu adalah pemerintah. Gunanya itu software, contoh itu seperti data puskesmas, sehingga masyarakat dapat melihatnya sendiri. Sekarang saya mau jelasin bisnis software. Bisnis software itu merupakan software aplikasi yang membantu orang-orang atau pebisnis sehingga dalam menjalankan pekerjaannya menjadi lebih efektif dan efisien. Di dalam software bisnis terdapat program lain seperti word processing, spreadsheet, database, presentation, note taking, personal information manager, business software suite, project management, serta accounting software. Sekarang saya mau jelasin grafik dan multimedia software. Dalam software bisnis, kebanyakan orang bekerja dengan bantuan software grafik dan multimedia. Contohnya seperti insinyur, arsitek, penerbit, dan seniman artistik. Mereka sering menggunakan software grafik dan multimedia yang canggih untuk mempermudah pekerjaan mereka. Di dalam software ini terdapat computer design, desktop publishing, paid or image editing, photo editing, video and audio editing, multimedia authoring, web page authoring. Selanjutnya saya ingin menjelaskan web page authoring software. Web page authoring software itu adalah
software yang dapat membantu pengguna dari segala kalangan untuk membuat halaman web yang di dalamnya terdapat grafik, video, audio, animasi, dan beberapa efek khusus dengan konten yang interaktif. Di samping itu, web page authoring software memungkinkan pengguna untuk mengatur, mengolah, dan menjaga situs tersebut. Selanjutnya saya ingin menjelaskan personal finance software. Personal finance software adalah suatu program akuntansi yang dapat membantu pengguna untuk mencari saldo keuangan, pembayaran hutang, pengeluaran, dan pendapatan investasi dan evaluasi rencana keuangan. Personal finance software dapat membantu pengguna menggunakan mana dan untuk apa seseorang menghabiskan uang sehingga pengguna dapat mengelola keuangannya. Dalam fitur rencana keuangan terdapat fitur menganalisis rumah dan pinjaman pribadi, persiapan pendapatan pajak, dan mengelola tabungan pensiun. Selanjutnya adalah legal software. Legal software sangat berguna dan dalam penyusunan dokumen hukum dan memberi informasi hukum kepada individu, warga, dan usaha kecil. Legal software tersebut biasanya menyediakan fitur seperti kontrak standar, dan dokumen yang terkait dengan pembelian, penjualan, dan penyewaan properti. Biasanya juga terdapat seperti kamus-kamus Undang-Undang Dasar atau KUHP yang disediakan di dalam legal software tersebut. Selanjutnya adalah text preparation software. Text preparation software tersedia sebagai paket perangkat lunak dan juga sebagai aplikasi web. Text preparation software tersebut dapat membimbing individu, warga, atau usaha kecil melalui pengisian pajak federal. Program ini akan membantu pengguna untuk memperkirakan kewajiban pajaknya. Program ini dirancang untuk menurunkan tagihan pajak dalam arti pengguna tidak salah dalam menghitung kewajiban pajaknya untuk dibayarkan kepada pemerintah. Selanjutnya adalah reference and education software. Reference software menyediakan informasi yang penting dan menyeluruh bagi para pengguna atau individu. Reference software biasanya meliputi ensiklopedia, kamus, kesehatan, dan panduan medis. Sedangkan educational software adalah perangkat lunak yang mengajarkan keterampilan tertentu. Biasanya di dalam educational software terdapat banyak subjek, mulai dari bagaimana cara belajar memasak, cara belajar mengetik, cara belajar membaca, persiapan menghadapi ujian, serta terdapat permainan-permainan yang dapat menghasilkan pengalaman yang menyenangkan. Yang terakhir adalah entertainment software. Entertainment software adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung hobi atau memberikan kesenangan dan hiburan kepada penggunanya. Biasanya di dalam software ini terdapat permainan-permainan yang menyenangkan, video, dan program lainnya yang dapat membuat pengguna merasa bahagia atau senang. Banyak permainan yang tersedia sebagai aplikasi web sehingga memungkinkan pengguna untuk bermain secara individual maupun bermain bersama pengguna online lainnya. Deadline lagi nih besok terakhir. Macam-macam software aplikasi untuk komunikasi. Ada web browser. Web browser itu memungkinkan pengguna untuk mengakses dan melihat halaman web dengan menggunakan internet. Yang kedua, email. Email itu biasanya pesan dan berkas yang dikirim melalui jaringan internet. Yang ketiga adalah instant message, yaitu pertukaran pesan, berkas, video, dan audio kepada sesama pengguna lainnya. Yang berikutnya adalah chatroom. Chatroom itu percakapan yang dilakukan secara online. Selanjutnya ada text, picture, video messaging. Pesan singkat, gambar atau menerima dan mengirim video, terutama pada perangkat mobile. Selanjutnya adalah RSS aggregator, yaitu adalah sebuah format pada situs web yang digunakan untuk menerbitkan dokumen yang baru saja diperbarui pada website dengan memeriksa feed RSS. Selanjutnya adalah blogging,
Itu adalah suatu cara mengkomunikasikan sebuah gagasan, pikiran atau ide dan menuangkannya ke dalam sebuah blog untuk dijadikan sebuah artikel atau postingan. Selanjutnya adalah newsgroup atau message board. Newsgroup atau message board merupakan area online di mana pengguna dapat menulis hasil diskusi dari suatu kelompok. Selanjutnya adalah FTP. FTP adalah jaringan standar yang digunakan untuk mentransfer file dari komputer satu ke komputer lain dengan menggunakan jaringan internet. Selanjutnya adalah ada VoIP atau internet teleponi. Yaitu adalah memungkinkan pengguna untuk berbicara kepada pengguna lain dengan menggunakan internet. Dan yang terakhir adalah video conferencing, yaitu percakapan antara orang-orang yang terpisah secara geografis yang menggunakan jaringan seperti internet untuk mengirimkan video maupun audio. Sekian pembahasan saya tentang software aplikasi. Terima kasih dan selamat siang.